Aku duluan ngomong dulu disclaimer, do your own research dan non-financial advice. Oke, jadi ini merupakan analisa saya sendiri. Jadi tidak ada paksaan untuk beli dan jual. Oke, kita mulai. IHSG sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ini masih berada dalam fase uptrend secara big time frame ya. Hanya saja mungkin sekarang itu lagi tertekan karena kemarin juga ada kenaikan suku bunga seperti itu. Kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga yang menyebabkan asing itu mulai khawatir dengan kondisi ekonomi yang ada di US seperti itu. Dan coba kita lihat satu IDR to USD sekarang berapa? Kalau kita lihat satu IDR kebalik, satu USD to IDR. Coba kita lihat. Ini 14.800. Coba lihat. Ya, ini bukan satu indikasi yang baik untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dengan US dollar. Oke, seperti itu. Sedangkan kondisi IHSG kita seperti apa? IHSG sebenarnya dalam fase sebenarnya kemarin pada saat bulan Mei setelah liburan Idul Fitri, IHSG turun gap down, turun gap down 4% ya ini ya. Coba betul ya 4% ya, turun 4% dan sampai ke level 6.500 yang which is sebenarnya di sini itu memang ada satu support kuat ya, karena ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 10-an candle itu retest area 6.500 ini dan tidak berhasil tertembus ke bawah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kondisi kita dan apa yang harus kita sikapi gitu loh. Nah, sebenarnya kalau di view saya, IHSG sebenarnya ada di satu kondisi yang membentuk satu pola bullish continuation, yaitu cup and handle. Tapi ini belum valid cup and handle, hanya potensi ya. Karena cup and handle kalau dikatakan dia cup and handle berarti dia harus break dari neckline 7.200-nya. Which is adalah close di atas 7.200 seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman yang sekarang mungkin belum terbiasa dengan market yang mini downtrend seperti ini, ya sebenarnya stay cash dengan cash yang banyak itu jauh lebih baik. Dan kalaupun mau investing, pilihlah big banks seperti itu menurut saya ya. Dan kalau kita melihat berkaca pada US inflation kemarin 8,6. Ini 8,6 ini satu bar panjang di bulan Juni kemarin. Maka ini merupakan satu indikasi yang buruk. Teman-teman ingat nggak kemarin ketika hari ini dia ini kan pengumuman suku bunga ya kalau nggak salah ya di sini ya. Habis itu besoknya rally naik. Tapi ternyata nggak kuat, dia turun dan membuat satu candle inverted hammer seperti ini. Nggak kelihatan. Nih inverted hammer seperti ini. Ini kan tanggal 16 ya. Tanggal 16 dia naik sampai ke 7138 dan ternyata kekuatan sellernya jauh lebih kuat dan memang kena resisten juga ya, makanya dia turun. Dan saat ini memang dalam fase konsolidasi di dalam downtrend line-nya ini. Nah, sekarang stocks apa yang sebenarnya lagi menarik? Dari kemarin saya sudah, setiap saya live, saya sudah sering memberikan opini saya bahwa sebenarnya consumer ini masih sangat menarik begitu. Ya, kalau kita lihat di Stockbit ya. Udah kan? Tadi udah kelihatan ya. Nah, teman-teman lihat ini. Ini kan di Stockbit. Ini adalah net foreign buy and sell. Ini Stockbit. Teman-teman lihat ketika dia mulai
dari sini, ini asing mulai masuk di bar panjang ini. Oke. Kemudian ketika dia konsolidasi di sini, asingnya itu juga masih tetap di dalam. Ya. Frekuensi analyzer kemarin itu juga lumayan gede. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk UNVR sendiri, mengapa dia bisa rally hari ini? Kita coba lihat ya UNVR. UNVR sendiri sebenarnya kalau kita mau lihat, ini sebenarnya ada satu pola, bukan bearish tapi pola triangle. Di mana pola triangle ini sebenarnya memiliki merupakan pola yang kalau bisa dibilang adalah pola yang galau. Kenapa saya bilang galau? Karena dia antara dia mau naik atau dia mau turun gitu loh. Jadi kalaupun dia naik, maka dia naiknya setinggi dari ininya. Oke? Dia naik setinggi ininya. Setinggi selebar dari alas descending triangle-nya. Tapi kalau dia breakdown pun itu, maka dia turun setinggi dari alasnya juga. Oke? Nah, untungnya hari ini dengan volume yang lumayan today, maka ini merupakan valid, dia berhasil breakout dari ini belum saya ganti nih, bentar. Valid breakout dari fase konsolidasinya. Oke. Dan sebenarnya ini juga merupakan breakout yang bagus. Oke. Nah, untuk UNVR sendiri, untuk entry sebenarnya area 4.900 ke bawah sampai sekitar 4.850 itu menarik. Under itu jangan masuk dulu. Spare sampai 4.600 kalau dia sampai masuk lagi ke trendline ini. Oke. Nah, itulah cara saya bikin plan seperti itu. Jadi untuk support discussion sendiri sebenarnya masuk udah dari sini ya. Dan kita sebenarnya sudah floating profit sudah 36%. Kemarin sempat sisa 28%. Sudah swing selama 50-an hari. Oke, dan kita masih pegang UNVR ini karena saya yakin dan percaya kalau UNVR ini masih menarik. Oke? Masih menarik banget. Next ada ICBP. Sorry aku belum baca komennya ya. Jadi aku bahas emiten dulu. Beberapa yang menarik. Kalau sudah selesai baru teman-teman bisa bertanya nanti supaya kita nggak kacau. Oke? Nah, next ini ICBP. ICBP ada satu pola bullish continuation, yaitu bullish flag ya, dengan target kenaikan sangkut lagi sebentar, dengan target kenaikan ya sekitar di area resisten 9.350 sampai 9.500. Nah, Sukor juga sudah masuk dari area batang panjang yang ini ya, bar panjang yang candle panjang yang ini, dan kita masuk area sekitar 7 ribuan. Dan kita sudah swing sekitar 39 hari dengan floating profit sekitar 10 sampai 15%. Kenapa kita masih tetap pegang? Saya masih pegang. Kalau teman-teman mau lihat nih ya, saya kasih lihat list saya. List Sukor discussion tanggal 20. Nih core stock saya. INDF, ICBP, Pegas, BRMS, MAPI, Akra, Autolink. Ya. Kenapa saya tetap masih top 1 adalah consumer? Karena consumer ini merupakan sektor defensif, di mana ketika suku bunga naik berarti ada fear di market. Benar? Asing akan mulai pelan-pelan tarik dana. Otomatis harga indeks biasanya akan turun. Jadi, tapi fund manager itu, untuk fund equity fund manager itu nggak bisa simpan uang dalam tidak bisa pegang cash itu dalam jumlah besar.
Dia kalau tidak salah saya itu 30% saja. 20-30% maksimal cash dia. Jadi 70-80% dia harus ada di stocks gitu loh. Jadi tapi stocks apa yang menarik? Ya consumer. Dengan kita melihat kemarin harga gandum juga turun, berarti harga dari produksi untuk consumer ini akan ditekan. Seperti itu. Makanya kenapa untuk ICBP, UNVR, INDF ini masih sangat menarik. Oke, INDF saya masih sangat bullish di INDF karena INDF sendiri dia ada satu pattern bullish namanya bullish pennant. Dia tunggu break aja. Sebentar. Sorry. Dia ada satu pattern namanya bullish pennant di sini. Dan dia ada satu pattern yang gede, itu namanya double bottom. Jadi di angka 6.900 sampai 7.000 ini merupakan angka krusial. Kalau dia berhasil break dari angka 7.000 ini, maka target kenaikan pertama dari INDF sendiri itu adalah target dari bullish pennantnya yaitu 7.600. Kemudian target kedua INDF yaitu double bottomnya ada di 8.000. Kalau kita cek by Fibonacci retracement, maka dia pas di Fibo 2. Oke. Teman-teman kalau yang tanya ini garis apa? Ini adalah garis laporan keuangan ya. Jadi jangan bingung, earnings and revenue. Jadi ini untuk memudahkan saya untuk melihat earnings-nya itu mana yang lagi merah. Ini kan merah nih di sini nih. Nah, ini merah. Nah, ini kan hijau gitu loh. Nah, ini akan datang. Ya. Cara aktifkan gimana? Otak-atik lah trading view-mu. Oke. Oke, ICBP INDF. Next. Untuk INDF sendiri menurut saya masih menarik sampai 6.600. Di bawah 6.800 bagus untuk beli. 6.800 sampai 6.700 cut loss kalau dia di bawah 6.700 udah spare sampai 6.600. Kalau dia sampai di bawah 6.600 itu udah bener-bener jelek banget, jadi jangan masuk INDF lagi. Oke? Jagain di sana. Tadi ICBP belum ya. ICBP udah dekat. Sebenarnya kalau kita mau ngomong dekat resisten udah dekat juga. Sisa berapa persen ini coba kita lihat. Upset cuma 4% ya. Tapi untuk teman-teman yang mau averaging up, saya saranin di 8850 sampai 8725. Sinilah 8650 lah. Ini oke untuk melakukan averaging up. Cut loss kalau dia di bawah 8600 atau trailing stop di bawah 8600. Oke? Oke, pertama kita catat dulu. Pertama adalah UNVR, ICBP, INDF. Sebentar. Oke, ini ya CBP, UNDR, INDF. Next, kita lihat Pegas. Ini yang semua saya bahas ini ada di core stock, score discussion loh. Jadi teman-teman yang join hari ini beruntung dan bisa langsung tanya. Oke. Nah, Pegas sendiri sebenarnya ini merupakan satu pattern yang menarik. Itu adalah satu pattern yang pertama, pattern besarnya secara weekly itu adalah ascending triangle gede. Kalau dia nggak bisa break dari 1.800 ini dan jebol 1.600, udah kita tunggu lagi di sini. Oke? Tapi di time frame daily sebenarnya dia juga ada satu pattern bullish yaitu inverse head and shoulder di sini. Kalau dia berhasil break dari 1830, maka targetnya itu akan jauh banget. Ya. Kalau ditanya Pegas ini ada sentimen dari gas oil dari natural gas nggak kok? Menurut saya nggak. Karena kenapa? Pegas ini kan sudah diatur harga gasnya sama pemerintah, jadi nggak bisa sembarangan naikin seperti itu, ya. Nah,
Jadi untuk Pega sendiri bagus sampai 1600, under 1600 udah buang. Oke. Kemudian ini sebenarnya ada, kenapa saya bilang sampai 1600 menarik? Karena teman-teman lihat bahwa di 1600 itu adalah neckline 2 buah pattern, yaitu double bottom dan pattern cup and handle gede. Oke. Jadi 1600 ini itu merupakan area yang sangat kuat. Jadi jangan sampai dia jebol. Area 1600 ini merupakan area yang kuat. Dia ada 2 pattern ya. Ingat ya, 2 pattern, cup and handle sama inverse sama double bottom. Dia break dengan volume bagus dan dia di sini ketahan. Dia ada 1 pattern lagi membentuk inverse head and shoulder. Kalau dia berhasil break 1830 bagus. Oke. Nah, kalau teman-teman yang mau entry, saran saya tunggu di garis trendline ini. Oke, sekitar 1700. Oke, next kita bahas MAPI. MAPI ini bagus banget ya. Kenapa saya bilang bagus? Sebentar ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena kalau kita lihat ke weekly, tuh, dia ada 1 pattern yang sangat menarik, yaitu ascending triangle. Dimana kalau ascending triangle ini berhasil break, maka targetnya jauh, 1400. Oke, jadi untuk MAPI sendiri ini menarik jika dia dekat dengan area 835 sampai dekat 800 di sini. Ini menarik dan ini bisa untuk swing. Volumenya juga valid ini. Volume konsolidasinya juga oke. Bukan distribusi. Kalau kita lihat ke time frame kecil, ini bukan distribusi. Time frame gede ini bukan distribusi. Dan 945 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Sulit untuk ditembus seperti itu. Ya, MAPI. Oke, kita coba bahas yang lagi hot tadi. MDKA. MDKA tadi rebound. Itu bagus banget reboundnya. Oke, reboundnya bagus banget. Dia balik lagi masuk ke channelnya. Jadi teman-teman yang mau spekulasi buy bisa sampai 4340. Oke? Anda 4340 jangan masuk lagi MDKA. Jadi area di sini mana nih, 4400 sampai 4300 ini worth to buy. Anda 4300 jangan masuk lagi. Oke? MDKA ini stok yang masih bagus. Kalau kita sekilas lihat, memang ini ada 1 pola double top ya. Anggaplah double top. Oke? Target penurunannya itu adalah sampai ke 2800. Tapi apakah dengan volume ini yang kemarin apakah valid? Volume kemarin ini ketika tanggal 17 Juni adalah volume rebalancing market fix index. Itu adalah market untuk gold. Seperti itu, gold index. Jadi dia dikeluarkan dari indeks tersebut, makanya asingnya keluar. Tapi secara long term sebenarnya MDK ini masih bagus dan dia ada gap di 4970. Teman-teman yang mau melakukan pembelian ya, perhatiin di area ini cut lossnya di bawah 4300, which is 3,5% dengan reward 12%. Reward yang seperti ini yang menarik gitu ya. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan di 4970 adalah dekat dengan downtrend line-nya. Kalau dia berhasil break downtrend line-nya lagi ini, berarti ini bagus. Loading. Betul. Jadi ini lower high. Ini higher high, ya kan? Ini kan higher high ini di sini.
Ini dia bikin higher low, tapi dia nggak mampu bikin higher high. Berarti dia bikin lower high. Ketika dia turun ke sini, dia bikin lower low. Tapi dia berhasil masuk ke downtrend lainnya dengan volume yang gede. Oke, volumenya juga gede, ya. Dan kalau dia berhasil break dari downtrend lainnya ini, berarti dia akan melanjutkan kenaikannya dengan target, kalau dia berhasil break 6.000-an, ya. Tapi kalau nggak berhasil break dan dia turun lagi, udah cut loss aja. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mungkin masih di 5.000-an average-nya, di area sini bisa melakukan averaging down dan sell on strength di area gap. Ya, market saat ini kalau saran saya sih cuan caw aja, jangan terlalu banyak swingnya, ya. Kecuali memang untuk saham-saham consumer itu bagus, ya. Next kita bahas BRMS. BRMS juga oke. Tapi saya nawar nih, maaf ya, saya nawar nih di area sini, boleh nggak? 240, 250. Oke. Saya maunya dia bikin kayak gini. Kalau di ini ya, kan cakep. Bullish flag. Kalau dia berhasil break lagi. Nah, tuh kan cakep, 300-an. Oke. Saya ini yang menarik. Next saya ada saham infrastruktur yang menarik, yaitu adalah ISAT. ISAT ada di supportnya itu 6.200 dan tadi closing di 6.250. ISAT ini menurut saya masih bagus, cuman dia kemarin belum bisa bikin higher high. Dia ketahan di support di sini. Resist 6.900, 6.800. Ini memang merupakan resist yang sangat kuat, 6.900 ini, dan sulit untuk di break dari kemarin. Jadi untuk teman-teman yang mau ISAT itu bagus 6.200 sampai 6.000. Tapi dengan catatan dia harus close di atas 6.200. Oke? Why? Karena kita lihat di sini ada rejection, ini rejection, di sini rejection, sekitar 6.200. Saya ambil angka bilangan bulatnya aja, gitu. Dan kalau kita lihat by Fibonacci, ini pas di Fibo 0,5-nya mantul tadi kan, ya seperti itulah. Oke? Next, saya masih ada di Medco. Medco ini bagus, kemarin berhasil tutup gap dengan baik. Sebentar ya, Medco kemarin berhasil tutup gap. Jadi ini merupakan area support, area resist di area 700 sampai 680. Kalau dia berhasil break, maka ini ada satu ascending triangle yang gede lagi, ya. Kalau nggak bisa break 700, maka dia akan turun dulu. Sebentar, dia akan turun dulu. Tes, dia nggak bisa, dia turun. Baru dia lanjutkan kenaikan. Oke. Medco ini masih menarik. Oke. Untuk sekarang fast trade dulu. Kalau dia nggak berhasil break, maka under 615 ini merupakan support kuat. Kalau dia di bawah 615, di bawah tutup di bawah 615, udah buang dulu. Oke. Ini merupakan area yang menarik. Tadi 630 sukor sudah masuk dan sekarang sudah floating profit. Nih teman-teman lihat nih. Medco ya. S630 sampai 615. Oke, next kita bahas untuk emiten apa lagi ya? Sebentar. Kalau Goto gimana? Goto.
pas di trendline, jagain aja. Berarti Goto bisa gini dong. Inilah ya. Tapi secara dari sini sampai sini pas juga. Oke, boleh. Goto, kalau teman-teman ini mau coba spekulasi, beli di 356 sampai 350. Cut loss kalau di bawah 350. Targetnya last high-nya 408. Oke. Untuk properti, sorry aku belum menarik ya. Kalau SCMA masih oke lah. SCMA masih menarik. Kalau kita lihat di ini, SCMA ini berhasil break ya. Downtrend lainnya ini berhasil break. Tapi dia ada satu big downtrend line. Sebentar, saya coba lihat. Dia ada satu big downtrend lainnya yang di sini nih. Jadi tapi ininya udah berhasil break, udah bagus gitu loh. Udah bagus. Kalau kita tarik by Fibonacci, maka dia rebound di area Fibo 1414. Ya. Sukor sudah masuk di area 220 nih. 16 Juni ya. Masuk di list saya ya. Dan saat ini udah floating profit, cuman untuk saran saya, kalau teman-teman yang masih mau ambil sekitar 220 lah, oke lah gitu loh. Ya, jangan di bawah itu. Oke, SCMA. Ada lagi? UNVR udah harum downtrend ya. Harum downtrend. Masih downtrend, sorry to say. Volumenya juga gede, ini masih ada buangan. Jadi belum dulu. Mungkin kita akan melihat responnya di sini, di sekitar sini. Oke, sekitar area 1485 sampai 1500. Kita lihat responnya di sini. Tins nikel-nikelan sebenarnya saya nggak suka ya, tuh break, nggak suka sih. Kita udah out si Tins kemarin, cut loss. Adaro melanjutkan buyback sahamnya, jadi menurut saya masih akan ada potensi ke 2700. Kalau member Sukor yang ada di area 1200-an, saya sudah suruh keluar di 3, kalau dia jebol di 3000, which is adalah hari Jumat kemarin, saya sudah keluar dan ini udah downtrend, jadi saya nggak suka. Apalagi dia ada bearish divergent. Oke, targetnya di 2700. Nah, bearish divergent, mari kita bahas bearish divergent. Kenapa dia bisa bearish divergent? Atasnya harganya makin naik, tapi MACD-nya turun. Oke? Kapan kita harus bilang dia sudah divergent? Ketika dia sudah crossing. Ya. Kayak gini, dia sudah crossing. Maka bisa dibilang dia bearish divergent. Kadang-kadang teman-teman kan, saya sering lihat nih, ada beberapa yang kirim chat ke saya. Kok ini bearish divergent bukan? Kok ini bullish divergent bukan? Even MACD-nya ini ataupun untuk kayak RSI-nya itu atau stokastiknya itu belum golden cross ataupun belum crossing gitu loh, ataupun belum dead cross gitu loh. Jadi itu nggak bisa dibilang bearish divergent ataupun bullish divergent seperti itu ya. Jadi tolong dipahami dulu bullish divergent itu harus kayak gimana kondisinya. Kalau teman-teman mau lihat, bisa lihat di YouTube-nya Ko Michael Yo. Itu di sana dia jelasin dengan lengkap bullish MACD-nya.
Oke, sektor call saya nggak suka, masih belum suka karena rata-rata kalau teman-teman lihat ini semua lower low. ITMG juga belum. Saya sih nawarnya di sini 30.000 ya. Nah, ITMG ini kalau nggak salah saya kemarin ada sempat lihat dia itu ada satu double bottom gede nih, weekly ya. Dia lagi retest di neckline-nya 30.000. Kalau dia berhasil breakdown dari 30.000, maka jangan lihat lagi ITMG. Oke? Nah, ITMG ini yang biasanya yang suka investing, yang suka karena dia bagi dividen, ini bagus. Tapi mesti nawar gitu loh. ITMG. Nah, kalau untuk UNTR sendiri, udah lower, udah belum lagi bikin ini. Secara trennya, ini udah breakdown. Udah nggak suka lah. Belum lah ini UNTR. Apa ada Indi. Nah, ini gagal. Ini ada bearish divergent lagi di sini. Ya. Target penurunannya itu sampai 2080, 2150 ya. BRMS udah tadi udah bahas. PTBA nih, coba lihat. Loh. Ini terakhir batas toleransinya 3610. Under ini berarti dia bikin lower low, males. Ingat ya, disclaimer ya. Oke. Disclaimer. Oke, aku bacain pertanyaan dulu. Arto menarik. Coba kita lihat ya. Pertama, dia berhasil break dari satu namanya pola sebentar nih, satu pola namanya ascending triangle dengan resistance 9200 sampai 9400 9375 sorry. Ini adalah ascending triangle. Oke. Target kenaikannya ini untuk short term trading oke, ya. Tapi untuk long term saya enggak, karena kita lihat volumenya breakout-nya tidak ada volume, kecil. Ya. Masih kecil. Dan kalau saya masih melihat ini ada satu pola seperti ini. Arto. Oke. Jadi hati-hati untuk yang trading Arto. Kalaupun dia bisa nutup gap di sini itu udah bagus, tapi untuk bullish saya enggak. Ya, di Arto saya enggak bullish. Karena namanya suku bunga, kalau namanya suku bunga naik berarti sektor tech akan digeprek. Oke? Akra oke, Akra masih oke nih di trend line, down trend line, cuman aku udah nggak terlalu suka sebenarnya untuk Akra, untuk pergerakannya ya. Apalagi hari ini volumenya lumayan gede, ada bearish divergent pula, ya di sini nih bearish divergent. Oke, jadi spare saya sampai 1000 bearish divergent. Cuman kalau dia sampai 1000 berarti dia punya ini uptrend line-nya ini udah gagal. Gitu loh. Dia ada bearish divergent di sini. Udah gagal. Friend oke. Friend bagus. Jaga di 79. Itu aja. Under 79 buy. MTEL. Enggak lah. Belum menarik. Daily ya. Belum menarik. Asal lower low. Nggak suka.
Ingat ya, aku nggak bahas emiten kecil-kecil karena ini akan saya save. Live IG-nya akan saya save, jadi emiten kecil nggak akan saya bahas. Elsa sebenarnya bagus, ya. Elsa sebenarnya bagus. Nih. 360 sampai 350. Ini menarik. Ini juga ada satu downtrend, itu ada uptrend channel, itu ascending triangle juga bisa. Oke. Nah, dia mungkin akan sideway dulu, jagain di 300. Kalau Elsa breakdown dari 300 udah nggak suka lagi lah. UNVR udah, itu paling pertama saya bahas. Oke, ini 334 sampai 340. Sebentar, saya cek pertanyaan. Saya nggak suka, masih belum suka tag ya. Jadi sorry yang tanya tag akan saya abain dulu. ICBP udah tanya, doit. Udah lower low nih. Ini lower low kayak gini gimana ini? Hah? Ini lower low nih kayak gini nih. Ya kalau mau sih 360, kalau mau under 360 buang. Cuman saya nggak suka sih trading di emiten yang kayak gini. Apalagi Arto udah, Akra udah, Esa coba tuh, menarik kah emiten yang kayak gini? Masih downtrend kayak gini, udahlah, jangan dilihat dulu lah, belum selesai ini, masih downtrend ya. ADMR udah tadi, jelek. Adro harum, Raja boleh lah. Raja sebenarnya kita udah taking profit ya di 400. Kita masuk di 340. Kita udah sampai 416% sudah. Enggak lah, belum. ADMR sudah bos. Tech belum menarik. Tech company belum menarik. Meskipun dia ada konsolidasi tapi belum. Tadi sorry, ada SMGR ketinggalan. SMGR ini menarik ya. Ini ada satu potensi untuk inverse head and shoulder. Support ini di 6550 sampai 6650. Kalau yang mau entry di sekitar sini oke. 6950 sampai 6850. Ya, under 6 ini out. SMGR bagus. Ini udah SMGR nih. Sorry tadi ketinggalan. Ini SMGR nih. SMGR nih. Bagus nih. Jakfa menarik loh sebenarnya. Coba. Kalau kita mundur, Jakfa di sini ini dia ketahan loh di sini.
1300 sampai 1345. Low risk sih sebenarnya Java. Kalau yang mau suka ayam-ayam ya, suka makan ayam geprek, ayam pop, boleh lah. Karena di sini dia ada satu pola ascending triangle. Ini falling wedge-nya gede. Elsa udah. Breeze, lower low lagi, males. Next, weekly aja lower low. Tuh, apalagi daily-nya. Telkom. Sebentar ya. Telkom nih, saya ada bikin ini catatan. Alang nanggung sih. Mending tunggu di 3870 sampai 3600. Ya. Area ini bagus untuk beli. Risknya 5. Ya, 5%. Rewardnya dia balik ke lastnya 20%. Oke. Ini ada cup and handle di sini. AMRT ini lucu loh. Coba lihat ya. Dia bikin apa sih? Tuh. Symmetrical triangle. Jadi ini juga pola yang nggak terlalu enak sebenarnya. Tapi kalau break ya 2000, kalau nggak bisa ya turun ke bawah. Jadi 1600. Paling gitu aja. UNTR udah. ASI boleh. ASI menarik. Jagain di ini, area ini. Lowestnya berapa sih? 6650 ya. Jangan sampai close di bawah 6650. Bagus ini, ASI. Ini ada cup and handle gede. Atau ascending triangle juga bisa. Nah, ini dia ada potensi untuk bikin double bottom gede. Double bottom di sini. Atau kalau kita mau nggak usah double bottom, kita anggap aja dia ini. Kasih warna ungu. Bullish rectangle bisa toh. Dari sini. Targetnya jauh nih. Kan jauh kan 9000. Tapi dia harus break dulu dari berapa nih? 7575 7425. Saratoga menarik. Saratoga dia berhasil mantul dari Fibonacci 0,236-nya. Oke, cuman apakah dia kuat? Menurut saya belum. Hari ini baru the first day dia mantul. Ya, the first day dia mantul, jadi kudu disabarin dulu. Ini downtrend line juga nih. Nih, loh. Jadi paling dia nanti retest ke 3000 aja. Oke. IHSG aku udah bahas sih tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Inco sudah, Inco belum ya. Inco tuh di support banget sebenarnya. Kalau dia breakdown ya udah bye-bye, tunggu di 6400. Ya. Oke, Inco udah. Untuk emiten-emiten kayak CPO belum menarik. Kenapa? Karena ekspor dari CPO masih
di ini ya, masih ditahan oleh Jokowi ya. Tapi memang ini disupport banget, LSIP ini disupport banget, oke? Kalau dia under 1150 ya cabut. Itu aja kalau kamu mau spekulasi ya. Gitu. INKP juga oke. Sebenarnya dia ada satu pattern di sini, bullish flag. Kalau dia berhasil break ya, maka target kenaikannya 9.000-an gitu, sampai ke resist di sini ya, 9.000 sampai 9.300. Oke. Raja udah, Akra belum. Akra udah tadi kan 1050 ini area last support. MPMX lower low nggak suka nih, lower low nih. Dia bikin gap lagi. Sen belum lah, biarin dia sideways dulu lah. Indi udah nggak suka, nggak menarik. Jadi stoknya itu saya summary aja ya, stoknya itu nggak banyak. Jadi ini INDF, terus ada Pegas, kemudian ada Medco, kemudian ada ASI, kemudian ada MAPI, BRMS, MDKA. Ini yang kalau misalnya teman-teman mau long term itu BRMS sama MDKA. Kalau mau long term ini bisa untuk swing, ICBP, INDF. Pegas oke, MAPI oke, ASI juga oke. Medco ini masih fast track ya. Pegas, SN udah. Era nggak menarik sih untuk saya ya. Jadi kita coba lihat Big Banks gimana. Big Banks itu kalau menurut saya sih untuk ini ada potensi double bottom. Untuk apa ini, BRI ada potensi double bottom 4.600, 4630. Ini double bottom ya, bisa potensi 4.250 lah supportnya ya. Kalau BBNI, AMRT udah tadi, nanti dicek aja ya. Ini agak males sih BNI ini, nggak terlalu suka. Kalau BCA masih mending, BCA ada double bottomnya, ada potensi double bottom. Oke. Kalau BMRI masih ascending triangle-nya 8.500. Kalau nggak bisa break dan dia break dari downtrend line ini, udah cabut dulu.